Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derajat Santoso, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, semester 6, kelas A 31, akan menjelaskan terkait penelitian jurnal dengan judul Pendidikan Luar Sekolah dalam Konteks Pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah atau yang kita kenal dengan PLS merupakan sebuah mekanisme pendidikan di luar jalur formal sekolah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Ini berarti bahwa proses pendidikan tidak terbatas oleh usia, waktu, tempat, atau institusi formal. Pendidikan luar sekolah ini sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, baik karena kendala geografis, ekonomi, maupun sosial. Dan fungsi utama dari PLS ini adalah sebagai pelengkap, penambah, atau bahkan pengganti pendidikan formal dalam konteks tertentu. PLS juga mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang tidak tersedia dalam kurikulum sekolah, seperti pelatihan keterampilan, pembelajaran agama di luar jam sekolah, ataupun program pemberdayaan masyarakat. Dan PLS ini juga sering menjadi alternatif pendidikan bagi mereka yang telah putus sekolah atau tidak memiliki akses ke lembaga formal. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pertama, pendidikan formal, yang kedua, pendidikan non-formal, dan yang ketiga, pendidikan informal. Ketiga jalur ini saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki peran dalam membentuk individu yang utuh dan seimbang. Negara juga mengakui bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, melainkan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk pendidikan tertua yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, khususnya bangsa kita Indonesia ini. Jauh sebelum sistem sekolah modern dikenalkan, pendidikan Islam telah dilaksanakan secara informal dan non-formal, seperti melalui halaqah di masjid, pengajian-pengajian di rumah maupun di pesantren. Pendidikan luar sekolah juga sudah dikenal masyarakat sebelum masa kemerdekaan. Tetapi pengakuan secara hukum baru terjadi pada tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini menekankan pentingnya layanan pendidikan sepanjang hayat yang terbuka bagi semua warga negara tanpa diskriminasi usia, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Pendidikan luar sekolah merupakan terjemahan dari konsep social education yang menekankan pembelajaran yang berakar dari interaksi sosial dan budaya masyarakat. Ia muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pendidikan atau sekolah formal. Dasar dan tujuan PLS dalam Islam sendiri, pendidikan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga perintah agama. Pendidikan Islam di luar sekolah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan umat Islam untuk membaca dan menuntut ilmu, yaitu Iqra. Juga terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menyebutkan pentingnya peran Rasulullah sebagai pendidik yang menyucikan, membacakan ayat-ayat Allah, serta mengajarkan hikmah dan ilmu. Tujuan utama dari pendidikan luar sekolah dalam konteks Islam adalah yang pertama, untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, menyiapkan individu agar mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan produktif dalam masyarakat.
Dan yang terakhir, mengembangkan pemahaman keagamaan yang benar, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan cukup pendidikan agama dari sekolah formal. Dengan demikian, pendidikan agama Islam luar sekolah menjadi upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat identitas keislaman dan kualitas moral individu. Ada beberapa bentuk-bentuk konkret dalam pendidikan agama Islam luar sekolah, diantaranya yaitu Majelis Taklim, yaitu sebuah forum pengajian yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat dengan jadwal dan pengajar tetap. Dan juga materi yang disampaikan bersifat praktis dan bertujuan memperdalam ajaran Islam. Ada juga pesantren kilat, dan yang terakhir yaitu pelatihan agama. Seluruh kegiatan ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan serta kondisi masyarakat. Mereka tidak terkait dengan kurikulum yang kaku seperti di sekolah formal, sehingga bisa diakses oleh semua kalangan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pendidikan Islam di luar sekolah, menurut Sujana SF, keberhasilan pendidikan agama Islam luar sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, teknologi yang sesuai. Yang kedua, partisipasi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, program yang bermakna secara sosial. Keempat, bukan milik pemerintah semata. Dan yang terakhir, kerjasama dengan organisasi sosial. Dari ini semua dapat kita simpulkan bahwa pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan agama Islam lebih merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan nasional. Ia tidak hanya mengisi kekosongan yang tidak mampu dijangkau oleh sekolah formal, tetapi juga menjadi media efektif dalam pembentukan karakter Islami, penguatan akhlak, dan pembinaan spiritual masyarakat. Dengan pendekatan yang fleksibel dan berbasis masyarakat, pendidikan luar sekolah, Islam berpotensi besar dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.